Pemirsa, Nina Nugroho saat ini termasuk salah satu perancang busana sukses kebanggaan tanah air. Karyanya telah melanglang buana di dalam maupun di luar negeri. Sebut saja sejumlah pagelaran busana tingkat internasional yang pernah ia ikuti, seperti Indonesia Fashion Week, Kuala Lumpur Modest Fashion Week di Malaysia, Torino Fashion Week di Italia, Thailand Fashion Week, dan New York Fashion Week. Saat tampil di berbagai panggung fashion show dalam dan luar negeri, karya Nina Nugroho selalu menarik perhatian yang besar dari kalangan media dan para pengamat dunia fashion. Semua koleksi desain Nina Nugroho terinspirasi dari kebutuhan para wanita muslimah aktif, yaitu para wanita profesional dan juga pengusaha yang ingin tampil berkelas namun tetap simpel, baik dari tampilan maupun cara mengenakan busananya. Untuk itulah saat merancang busana, Nina berusaha memahami kebutuhan wanita. Karena Nina sendiri adalah seorang wanita muslim aktif. Biasanya nih Mbak Nina, kalau misalnya orang bekerja itu kan butuh suasana yang nyaman, biar pekerjaannya itu juga enak gitu, apalagi lancar, desain. ya? Apalagi desain itu kan butuh inspirasi ya kan. Nih memang sengaja mendesain ruangan kerja seperti ini atau gimana nih? Ya, memang yang pilih barang-barangnya pilih sendiri, pilih karpet pilih sendiri, warna juga pengen seperti apa juga moodnya ya pilih sendiri gitu. Karena kan sehari-hari memang di sini kan di ruangan kerja ini, jadi memang pengennya ya aku banget lah, Nina banget gitu. Ini udah cukup mewakili belum? Sedikit lagi. Sedikit lagi, oke. Berarti nanti kalau udah mewakil banget kita balik lagi ya main ke sini ya. Mbak Nina sekarang itu dong, aku mau lihat desainnya. Kita sambil ngobrolnya tentang desain itu, aku udah lihat udah banyak banget desainnya. Boleh lah ya kita duduk di sini, aku nemenin dirimu desain gitu. Boleh. Oke. Aku duduk dulu. Wah, saya jadi penasaran nih. Meski sudah mumpuni di bidangnya, pernah nggak ya Mbak Nina ini merasa bingung mau merancang apa lagi ya? Karena ratusan karya yang berbeda sudah terlahir dari tangannya. Ini yang paling saya suka nih, kalau seorang desainer nih kalau lagi nge-sketch ini jadi kayak udah cantik gitu, digambar aja cantik, apalagi nanti kalau udah jadi gitu. Tapi aku nih boleh ya kita sambil ngobrol ya. Ngomongin tentang desain, tadi kan aku udah bilang kalau ngedesain sesuatu apapun itu pasti butuh inspirasi. Pernah gak sih ada satu kejadian atau momen gitu dimana ini kok inspirasinya nggak dateng ya gitu, sementara kayaknya udah harus ngeluarin model baru lagi. Pernah nggak sih Mbak Nina ngalamin kayak gitu? Pernah banget, itu waktu pas mau Fashion Week di Turin Fashion Week di Italia waktu itu kan. Karena ke Italia tuh looknya tuh yang harus dibawa ke sana 20 waktu itu, termasuk sama yang aku pakai kan jadi 21. Nah itu 20 itu metain desainnya tuh bagaimana gitu kan. Saking jadi kalau aku ngedesain itu nggak bisa langsung oret udah gitu, tapi harus dipetakan dulu gitu Mbak. Jadi kalau untuk kan ada dua kategori ya, ada desain untuk fashion show, ada juga desain untuk baju produk. Nah masing-masingnya tuh harus konsepnya apa gitu. Itu dulu sih yang tidak kasat matanya dulu lah gitu. Itu harus jadi dulu konsepnya, kemudian juga setelah itu pemetaannya gitu. Jadi contoh pemetaan tuh aku mau bikin outer berapa, aku mau bikin pipe pants yang dipasangkan dengan pipe pants berapa, dengan culot berapa, dengan shirt berapa, skirt berapa gitu. Itu dulu dipetain, baru setelah itu ngedesain gitu. Nah karena 21 desain tadi gitu, itu kira-kira aku mau bikin gimana ya gitu. Akhirnya karena terlalu lama dengan konsep, jadi desainnya tuh malah nggak putus-putus gitu, maunya gimana. Itu udah stres banget, bingung banget ya. Udah semakin lama waktunya semakin dekat kan dengan keberangkatan. Terus pas waktu itu juga kebetulan aku di coaching kan sama Samuel Watumena waktu itu kan gitu. Jadi memang letak-letak daripada dari dulu memang aku selalu pakai modifikasi seperti ini gitu kan. Nah itu waktu itu konsepnya tuh pengen asimetrik gitu, tapi dipadankan juga dengan kain songket juga dari Palembang juga waktu itu kan. Nah itu seperti apa mikirnya, Masya Allah. Tapi untung pada akhirnya jadi, alhamdulillah ya. Iya. Nah tapi gini, tadi kan Mbak Nina udah sempat ngebahas ikut Fashion Week ke luar negeri. Itu berarti udah berapa lama semenjak jadi desainer suka membawa desain ke luar negeri untuk fashion itu? Masih ingat ya udah berapa kali?
Kalau berapa kalinya, 1 tahun tuh hampir setahun 2 kali gitu. Nina Nugroho kan lahir tahun 2016 pertengahan, itu 2016 akhir udah mulai ke luar tuh waktu itu ke Kuala Lumpur Modus Fashion Week gitu. Terus 2017-nya di pertengahan ke Turin Fashion Week, lalu Hong Kong Fashion Week, terus rangkaian New York Fashion Week gitu. Jadi memang sudah beberapa negara gitu, kita memang pilihnya apa ya kan, Nina Nugroho sebuah brand yang punya mimpi besar gitu Mbak. Jadi saya memang pengen ngeliat ya gitu di yang event fashion terbaik itu kira-kira koleksinya seperti apa sih gitu, supaya paradigmanya kan terbuka gitu kan. Terus juga kita think nggak lokal aja, think global gitu. Itu penting banget sih gitu. Di sana juga kita harus mengetahui ya historinya seperti apa sih sebuah event tersebut diadakan, terus juga musimnya gitu kan, warnanya yang mereka suka, masyarakatnya sukanya seperti apa, yang kayak gitu-gitu suka luput dipikirkan oleh para desainer. Akhirnya bawa karya ke sana kan, sebenarnya pengen bajunya laku ya gitu kan, dan memperkenalkan apa yang ada di Indonesia gitu. Kadang suka apa ya, tidak sesuai dengan kondisi di sana gitu. Oke, tapi gini, aku nggak tahu ya sebenarnya kalau baju rancangan untuk fashion apa sih, untuk catwalk gitu, itu memang baju yang siap dijual juga atau sebenarnya berbeda sih? Itu gimana sih Mbak sebenarnya Mbak? Iya, tergantung dari bisnis brand masing-masing sih. Tapi kalau di Nina Nugroho gitu memang baju fashion show-nya bisa dijual gitu. Pemirsa, saat ini Mbak Nina terbilang cukup sukses dalam menggerakkan unit usahanya di bidang pakaian muslim perempuan. Berawal dari hobi, hingga kini bisa membukukan omset hingga miliaran rupiah. Namun ada cerita menarik awal mula Mbak Nina akhirnya sukses menjalankan bisnis pakaian muslim perempuan. Ternyata semua berawal dari tantangan suaminya. Nah, aku jadi penasaran, ini pertanyaan yang dari tadi seharusnya aku tanya tapi belum aku tanyain. Mbak Nina sendiri kenapa tertarik pada akhirnya jadi seorang desainer? Nah itu kebutuhan, kebutuhan berbusana gitu lah ya kira-kira. Jadi dulu tuh tinggiku kan 172 ceritanya, terus dari dulu tinggal besar di sebuah desa gitu kan, jadi nggak banyak punya asupan untuk fashion gitu. Kemudian pindah ke Jakarta, pengen tampil fashionable, tapi gimana ya gitu. Akhirnya mulai cari tahu, mulai belajar dalam artian belajar otodidak ya, lihat sana lihat sini. Otodidak Mbak. Iya. Oke. Cari baju kok susah ya, karena 172 lumayan agak tinggi untuk ukuran Indonesia, selalu kependekan gitu kan. Tangan juga selalu ngatung. Kaki bawah selalu ngatung gitu kan belum banyak brand-brand besar ya. Sebenarnya Nina Nugroho itu brand ketiga saya nih Mbak. Gitu. Kita sudah memulai dari tahun 2010 dengan 2 brand yang lain waktu itu. Nina Nugroho 2016. Jadi sekarang 2021 udah 11 tahun lah mengarungi. Malah melintang di dunia fashion. Ya betul. Jadi kemudian Nina Nugroho juga selain kebutuhan untuk berbusana yang yang baik untuk muslimah gitu kan, terus juga tantangan gitu dari suami gitu. Nah terus tadi Mbak Nina bilang ini desain-desain untuk setiap bulannya, berarti sebenarnya dalam setiap bulan selalu ngeluarin desain-desain baru atau gimana sih Mbak? Iya Mbak. Oh iya? 80 desain. Ini lagi deadline juga nih aku gitu. Oke, tapi memang harus menargetkan diri kayak gitu? Ya, karena kan target penjualan sih sebenarnya. Target penjualan 1 tahun kita mau berapa gitu. Kemudian di breakdown ke target bulanan. Target bulanan itu di breakdown lagi. Jadi untuk mencapai 1 bulan sekian rupiah, kita harus menjual baju berapa kan? Banyak. Gitu. Nah, berapa banyak itu kemudian kan di breakdown lagi jadi desain. Nah, kan ya desainnya ternyata 80 gitu yang harus saya desain. Nah, dari 80 desain yang
kita obrolin tuh biasanya dipilih ya 60 sampai 70 desain untuk kemudian dibuat produknya. Jadi ini Mbak Nina tuh salah satu orang yang memang mencanangkan kalau berkarya itu nggak boleh egois juga ya. Maksudnya boleh lah gitu sesekali untuk menjadi diri sendiri yang merasa ini Nina Nugroho banget, tapi nggak bisa juga kita mengenyampingkan bahwa segmentasi pasarnya tuh lagi nggak kayak gini nih, kita memang harus bisa mengikuti pasar lebih kayak gitu ya. Gitu. Untuk jadi panduan sih, bukan kemudian jadi harus begini enggak gitu. Kita tetap punya benang merah, tetap punya idealisme, tetap punya tujuan kan, mimpi besarnya brand Nina Nugroho tuh mau seperti apa gitu kan yang dipresent ke masyarakat. Jadi tapi ya kita kan kerja nggak sendiri ya, saya desain terus saya jahit sendiri, saya ini sendiri kan enggak, tapi satu tim kan. Kerja tim itu ya alangkah baiknya apabila masing-masing perannya diapresiasi gitu sih. Berarti kalau kayak gitu gini, ini saya pengen ngeliat lah timnya Nina Nugroho tuh gimana. Kan kalau ngedesain aja ini ya Mbak Nina sendiri, timnya berarti ada di jahit dan pola dan ya udahlah kalau kayak gitu kita mampir-mampir ke sana bisa ya. Ayo. Terus ya. Ya. Dalam menjalankan bisnisnya, Nina Nugroho sadar jika bisnisnya tidak akan berjalan jika hanya dikerjakan oleh dirinya sendiri. Untuk itulah saat ini di butik yang terletak di kawasan Cibubur, Jakarta Timur ini, Nina Nugroho telah mempekerjakan lebih dari 20 orang karyawan untuk membantunya. Aku tuh agak so tau ya, masuk duluan. Oh, ini sebagian kecil karyawannya pasti. Ya. Karena total karyawannya tuh ada berapa sebenarnya? 23. Ini yang di sini proses produksi dari mulai pola, jahit. Tapi kalau kayak gini biasanya Mbak Nina tuh mengontrol terus nggak sih? Ada ininya, ada divisi produksinya kan gitu, dimana di situ ada koordinatornya, jadi paling ya berkomunikasi dengan koordinatornya gitu. Tapi kalau khusus baju fashion show, biasanya semuanya sih sebenarnya show dan produk kalau sudah jadi pasti saya minta lihat fisiknya untuk saya cek satu persatu apakah sesuai dengan desain, apakah sesuai dengan imajinasi seperti itu sih. Nah biasanya satu desain itu pada akhirnya sampai jadi baju seperti ini nih, itu butuh waktu berapa lama? Outputnya masing-masing penjahit itu 1 hari 1,5 baju gitu. Jadi satu baju jadi plus setengah prosesnya gitu. Seperti itu. Jadi kalau kita sebenarnya ada 5 orang penjahit sampel ya, bukan produksi, itu ya masing-masingnya 1,5 kali 5, jadi kan seperti itu output hariannya. Basically kalau misalnya menjahitnya aja sih cepat gitu kan, potong juga Kang ini bisa 1 hari 8 bisa gitu, pola juga 1 hari lebih dari 5 bisa gitu. Memang karena sistemnya sudah dibuat compact ya Mbak ya, jadi kita nggak banyak waktu yang terbuang gitu. Puasa Mas? Insya Allah puasa. Karena kan maksudnya kalau bulan puasa itu ada ini nggak sih, ada perbedaan jam kerja gitu nggak sih? Ada. Perbedaan jamnya di jam pulang sih. Kalau jam masuk kita tetap jam 8, jam pulangnya dimajukan 1 jam. Jadi jam 4 sore sudah pulang. Biar bisa buka puasa di rumah di keluarga, betul. Kalau ngomongin tentang produksi di Ramadan di bulan puasa untuk Lebaran, banyak banget biasanya yang aku tahu ya, para penjual itu berlomba-lomba membuat baju yang banyak gitu, karena kan apa ya, masyarakat kayak butuh baju baru semuanya. Nina Nugroho juga iya nggak sih? Ya, ada koleksi hari raya, ada di luar koleksi produk yang bulanan kita launching gitu. Jadi perbedaan jumlah produknya di koleksi hari rayanya aja sih, dan itu memang kita tidak buat banyak gitu. Karena kapasitas produksi kita memang sudah full, ya khawatirnya kita kita juga kan membina para penjahit agar supaya punya kualitas yang mumpuni ya Mbak ya. Betul, jangan sampai kita
present atau menjual barang ya, oh lagi lebaran nih kita pakai penjahit siapa aja deh gitu supaya produknya bisa lebih banyak yang kita jual, tapi ternyata kualitasnya kan nggak terjaga, jadi ngehindarin banget itu. Jadi nggak apa-apa deh kita nggak banyak untuk koleksi lebarannya gitu, yang penting tetap memberikan produk yang berkualitas ke customer. Selain produk yang setiap bulan kita launching itu ada 1.750 sampai 2.000 pieces sih. Banyak ya. Selain yang lebaran. Oke. Tapi kalau misalnya persiapan untuk lebaran sendiri itu biasanya disiapkannya udah jauh-jauh hari sebelum Ramadan atau gimana? Iya pasti Mbak, karena balik lagi ke jadwal produksinya ya, kita kan sudah punya alur produksi yang ya tanggal segini harus apa, tanggal segini harus apa gitu kan. Jadi itu udah full untuk produksi bulanan. Untuk hari raya sendiri jadi harus dipersiapkan jauh-jauh hari supaya bisa masuk ke jadwal produksi di spread gitu. Pemirsa Muslim masa kini, aku mau ngasih tahu gini, bahwa seorang Nina Nugroho ini adalah bukan hanya sekedar desainer, tapi juga seorang ibu dari 3 orang anak, betul? 4. Oh 4, Masya Allah. Dari 4 orang anak. Nah, dan sebenarnya gini, kalau di Islam kewajiban perempuan, apalagi seorang istri, kewajiban utamanya adalah jadi ibu rumah tangga. Ini tuh kayak, ini adalah hal sekunder. Hal kedua pada akhirnya yang difokuskan juga. Sekarang saya sebenarnya pengen banget mau ngasih lihat pemirsa Muslim masa kini gimana sih kehidupan Nina Nugroho kalau di rumah mempersiapkan buka puasa bersama nanti bareng sama keluarga di sana. Boleh ya? Boleh. Pemirsa, kesuksesan Nina Nugroho sebagai perancang busana modest memang tak usah diragukan lagi. Hal ini ternyata juga berbanding lurus dengan kesuksesannya sebagai istri dan juga ibu dari anak-anaknya. Kita akan melihat sisi lain kehidupan seorang Nina Nugroho di rumahnya sesaat lagi, hanya di Muslim Masa Kini.